Setelah Christopher Columbus menemukan benua Amerika, cerita tentang sebuah kota legendaris penuh dengan emas sampai ke Eropa. Tidak lama kemudian, para penakluk Spanyol mulai datang ke peradaban Amerika Tengah dan Selatan, termasuk Aztec dan Inca. Salah satunya Francisco Pizarro. Dia berhasil menaklukkan peradaban Inca yang kaya raya pada tahun 1530-an dan percaya kalau benua Amerika masih menyimpan kekayaan besar lain di tanahnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan konfirmasi terkait hal ini. Tidak lama setelah penaklukan itu, seorang pembawa pesan dari suku tidak dikenal muncul di Peru yang saat itu sudah dijajah oleh Pizarro dengan membawa sebuah pesan untuk Raja Inca. Pembawa pesan ini tidak tahu kalau kerajaan Inca telah ditaklukkan oleh Pizarro. Setelah diinterogasi oleh para prajurit Spanyol, pembawa pesan itu berkata kalau ia adalah anggota suku yang berasal dari Bogota, Kolombia. Pembawa pesan ini menceritakan mengenai sebuah kerajaan di Kolombia di mana rajanya berselimutkan debu emas dan berenang di danau emas. Dari sinilah legenda mengenai El Dorado atau kota emas pertama kali muncul. Tertarik dengan cerita ini, Spanyol diwakili para penjelajahnya mengirimkan paling tidak 5 ekspedisi besar untuk mencari El Dorado. Salah satu ekspedisi yang dikirim adalah ekspedisi yang dipimpin oleh Gonzalo Jiménez de Quesada yang berangkat pada tahun 1536. Bersama 500 prajuritnya, ia masuk ke belantara lebat di Kolombia. Setelah menjelajah cukup lama dan menjumpai berbagai rintangan, Quesada dan timnya menemukan suku Chibcha yang kaya raya. Namun mereka tidak menjumpai Raja Emas dan Danau Emas yang dicari. Tetapi suku tersebut menceritakan kepada Quesada mengenai sebuah danau misterius di kawah gunung di daratan tinggi Andes di Bogota yang bernama Gua Tavita. Sebuah upacara dilakukan oleh suku yang bernama Muisca sebagai persembahan terhadap dewa mereka. Sang raja yang disebut dengan Zipa akan dibaluri debu emas. Setelah itu, ia dan para tetua suku akan mengayuh rakit yang berisi emas, perak, dan perhiasan lainnya hingga ke tengah danau. Setelah sampai, mereka akan membuang semua logam berharga itu ke dalam danau. Lalu, sang raja akan terjun ke danau untuk membersihkan tubuhnya dari debu emas yang menyelimuti tubuhnya. Mendengar kisah bombastis ini, Quesada memutuskan untuk mencari suku tersebut. Ia tidak bisa menemukan suku Muisca yang dimaksud, namun ia berhasil menemukan danau Gua Tavita. Pernah dilakukan upaya untuk mengeringkan danau ini pada tahun 1545. Upaya ini dipimpin oleh Hernan Perez de Quesada. Quesada dan para pekerjanya mengeringkan danau tersebut dengan ember-ember raksasa. Setelah 3 bulan, permukaan danau turun sekitar 3 meter dan Quesada berhasil mendapatkan 18 kg emas dari danau itu. Pada tahun 1580-an, upaya lain dilakukan. Kali ini oleh seorang pedagang dari Bogota bernama Antonio de Sepulveda yang mengerahkan 8.000 penduduk setempat dalam usahanya untuk mengeringkan danau itu dengan cara membuat pintu-pintu air di sisi danau. Dengan cara ini, ia berhasil menemukan emas dalam jumlah yang cukup besar. Namun nahasnya, sisi danau kemudian runtuh dan menewaskan banyak pekerja. Tragedi ini membuat proyek ini tidak dilanjutkan. Ambisi bangsa Eropa untuk menemukan El Dorado muncul kembali ketika seorang pria misterius bernama Juan Martinez menceritakan mengenai sebuah kota emas bernama Manoa. Martinez mengklaim kalau dirinya sempat mengunjungi kota tersebut setelah bertemu dengan penduduk kotanya di Sungai Orinoco. Pada tahun 1586, kisah ini sampai ke telinga Sir Walter Raleigh, seorang penjelajah Inggris yang cukup ternama. Pada tahun 1595, Raleigh bersama rekan-rekannya berlayar menjelajahi Sungai Orinoco di Amerika Selatan untuk menemukan Manoa. Namun, ekspedisi itu tidak menghasilkan apa-apa. Raleigh kembali melakukan ekspedisi kedua untuk menemukan kota ini dengan biaya dari kerajaan Inggris. Namun, ekspedisi ini juga gagal membawa hasil. Meskipun kegagalan untuk menemukan El Dorado terus terjadi, para penjelajah abad-abad berikutnya masih terus mencoba menemukan kota emas tersebut. Pada tahun 1911, sebuah perusahaan pembuat emas kembali mencoba peruntungannya di Danau Gua Tavita. Mereka berhasil membuang sebagian besar air danau itu dengan membuat terowongan dan pintu air. Namun, lumpur danau itu dengan segera mengeras dan hujan segera memenuhi danau itu kembali. Mereka hanya menemukan beberapa objek emas yang kemudian dilelang untuk membayar para investornya. Setelah ini, barulah minat mencari El Dorado sepertinya mulai berkurang. Bahkan, kebanyakan orang mulai beranggapan kalau El Dorado hanyalah sebuah legenda. Namun, sebuah petunjuk besar mulai muncul pada tahun 1969. 2 orang pekerja tambang di sebuah gua di dekat Bogota tanpa sengaja menemukan sebuah patung emas. Patung itu berbentuk rakit dengan sosok kepala suku dan 8 pria yang sedang mendayung rakit di atasnya. Bentuk patung ini mengingatkan para peneliti dengan ritual El Dorado yang telah terkenal ratusan tahun lamanya. Jadi, legenda itu ternyata benar. El Dorado memang ada. Namun, peneliti dari Oxford bernama John Hemming punya pendapat berbeda. Menurutnya, El Dorado hanyalah sebuah produk dari imajinasi para penjajah. Peneliti yang setuju dengan pendapat John pun menganggap patung emas tersebut hanya mengabadikan pelayaran biasa dan tidak ada hubungannya dengan El Dorado. Bagaimana menurut kalian? Apakah kota emas legendaris ini memang ada ataukah hanya kisah isapan jempol belaka?